Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Ebu Masuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar statistik. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Olivia Ferrara dengan NIM 2017202013 dari kelas 3 PSA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan distribusi peluang diskrit. Tugas ini guna memenuhi tugas UTS pengantar statistik. Apa sih yang dimaksud dengan distribusi peluang diskrit? Jadi, pengertian distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Sedangkan, variabel random diskrit artinya adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Setiap kemungkinan nilai dari fungsi variabel random diskrit selalu memiliki nilai yang tidak sama dengan 0. Adapun pengantar yang menjadikan materi ini adalah pengamatan yang dihasilkan melalui percobaan yang berbeda seringkali mempunyai bentuk kelakuan umum yang sama. Oleh karena itu, peubah acak diskrit yang berkaitan dengan percobaan itu dapat dilukiskan dengan distribusi peluang yang sama atau dengan rumus yang sama. Beberapa distribusi peluang diskrit yang banyak ditemukan dalam praktek perlu diketahui. Selanjutnya yaitu distribusi binomial. Adapun poin-poin yang penting yaitu distribusi binomial didasarkan pada proses Bernoulli. Pada proses Bernoulli, suatu eksperimen sering terjadi dari beberapa usaha yang berulang-ulang, di mana tiap usaha mempunyai dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Contohnya, pada pengujian suatu produk, untuk menentukan berapa jumlah produk yang cacat dari N, pengujian atau usaha. Pada tiap pengujian, ditentukan bahwa suatu produk cacat atau tidak cacat. Setiap pengujian bersifat independen atau tidak bergantung pada pengujian sebelumnya. Adapun definisi dari distribusi binomial, yaitu suatu usaha Bernoulli dapat menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q, sama dengan 1 min P. Maka, distribusi peluang dari peubah acak binomial X yaitu jumlah sukses dari N usaha yang independen. Dan rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk keterangan adalah notasi lain untuk CNX. Notasi ini disebut dengan juga notasi binomial. Kita lanjut pada eksperimen multinomial. Distribusi binomial dapat diperluas menjadi multinomial. Artinya, distribusi multinomial didasarkan pada eksperimen multinomial. Eksperimen dapat dikembangkan menjadi multinomial bila tiap usaha menghasilkan lebih dari dua hasil. Jadi, tidak hanya sukses ataupun gagal. Misalnya, pengambilan kartu dengan pengembalian adalah percobaan multinomial bila yang menjadi perhatian keempat jenis kartu. Dari rumus binomial dapat dikembangkan. Next, ada distribusi geometrik. Adapun poin-poin yang penting dari distribusi geometrik, yang pertama yaitu ada pengertian dari distribusi geometrik. Distribusi geometrik adalah kasus khusus dari distribusi binomial negatif untuk K sama dengan 1, yaitu distribusi peluang banyak usaha yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pertama. Jika K sama dengan 1 disulihkan ke dalam persamaan distribusi binomial negatif, maka persamaannya menyusut menjadi B X1P sama dengan PQ akar X min 1, X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena urutan semua suku membentuk deret geometri, maka distribusinya dinamakan distribusi geometrik. Definisi dari distribusi geometrik adalah bila usaha yang saling bebas dan dilakukan berulang kali menghasilkan sukses dengan peluang P, gagal dengan peluang Q sama dengan P-1, maka distribusi peluang peubah acak X yaitu banyaknya usaha sampai terjadi sukses yang pertama diberikan oleh. Lalu ada distribusi Poisson. Pengertian dari eksperimen Poisson adalah eksperimen yang menghasilkan nilai numerik dari peubah acak X pada selang waktu yang tertentu atau daerah tertentu. Contohnya, jumlah panggilan telepon dalam waktu 1 jam yang diterima oleh resepsionis. Banyaknya pertandingan tenis yang terpaksa diundurkan karena terjadinya hujan selama musim hujan. Banyaknya tikus dalam 1 hektar sawah.
banyaknya salah ketik dalam satu halaman. Adapun sifat-sifat proses Poisson. Yang pertama yaitu jumlah hasil yang terjadi dalam satu selang waktu atau daerah tertentu adalah independen terhadap hasil yang terjadi pada selang atau daerah lain. Proses Poisson dikatakan tidak mempunyai ingatan. Yang kedua yaitu peluang terjadinya suatu hasil atau tunggal dalam selang waktu yang sangat pendek atau daerah yang sangat kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya daerah dan tidak bergantung pada banyaknya hasil yang terjadi di luar selang atau daerah tersebut. Yang ketiga, peluang terjadinya lebih dari satu hasil yang terjadi dalam selang waktu yang pendek dapat diabaikan. Sekian dari apa yang bisa saya presentasikan. Bila ada pertanyaan, bisa segera langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.